Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah dengan NIM 22101002, kelas PAI 1 semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Andi Anira SAG MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di dalam materi peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam membahas mengenai 4 aspek. Yang pertama, pengertian dan fungsi kurikulum. Yang kedua, peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, dasar kurikulum pendidikan Islam. Dan yang terakhir, prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dan fungsi kurikulum. Di dalam bahasa Latin, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah lintasan untuk berlari dalam langkah-langkah kecil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Kurikulum merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan, karena kurikulum merupakan kerangka dan isi sebuah bangunan pendidikan, di mana kurikulum merupakan sebuah proses yang meliputi persetujuan pembelajaran berdasarkan asesmen kebutuhan, pemilihan materi, dan metode yang sesuai untuk peserta didik, dan juga pengembangan materi, serta aktivitas pembelajaran dan pengevaluasian hasil. Baik, yang kedua, fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Dan yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Fungsi penyesuaian merupakan individu hidup dalam lingkungan. Setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh, karena lingkungan sendiri akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis, maka masing-masing individu pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri secara dinamis pula. Kemudian yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi, oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat. Maka, pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan ataupun pengintegrasian masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap pemberdayaan di antara setiap orang di masyarakat, yang pada dasarnya diferensiasi akan mendorong orang-orang berpikir kritis dan kreatif, sehingga akan mendorong kemajuan sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, fungsi persiapan, yaitu kurikulum berfungsi mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Misalnya, melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi atau persiapan belajar di dalam masyarakat. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi perbedaan diferensiasi dan pemilihan adalah dua hal yang saling berkaitan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya.
Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan merupakan membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Sehingga hal ini dapat dilakukan jika peserta didik menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya melalui proses eksplorasi. Baik, yang kedua yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Setidaknya terdapat 4 peran yang harus dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam di dalam mengembangkan kurikulum, yaitu sebagai implementer atau pelaksana, yang kedua sebagai developer atau pengembangan, yang ketiga sebagai adapter atau penyelaras, dan yang terakhir sebagai researcher atau peneliti. Yang pertama, sebagai implementer kurikulum. Guru diharapkan berperan untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah dirancang secara terpusat dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Kurikulum ini harus diaplikasikan oleh guru di dalam setiap proses pembelajaran di sekolah, khususnya di dalam kelas. Kemudian yang kedua, sebagai developer kurikulum. Guru diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum sekolah atau madrasah. Peran pengembangan kurikulum ini terkait erat dengan karakteristik, visi, dan juga misi sekolah ataupun madrasah, serta pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian, yang ketiga sebagai adapter kurikulum. Guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal, terutama kebutuhan peserta didik daerah. Di dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, lalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan daerahnya. Baru membuat desain kurikulum sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga masyarakat lokal. Yang keempat, sebagai researcher kurikulum, yaitu guru memiliki peran sebagai peneliti kurikulum ataupun kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi ataupun model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data mengenai keberhasilan peserta didik dalam mencapai target kurikulum. Dan poin yang ketiga yaitu dasar kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan di dalam pengembangan kurikulum mempunyai 4 dasar, yaitu filosofis, sosiologis, organisatoris, dan juga psikologis. Yang pertama, dasar filosofis memiliki fungsi sebagai penentu tujuan umum pada pendidikan Islam. Kemudian dasar sosiologis ini berfungsi untuk memberikan dasar kesesuaian dengan kebutuhan budaya masyarakat, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian pada dasar organisasi, berperan untuk memberikan dasar dalam membentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun dan diatur jenjang dan jenis mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, dasar psikologis, berperan untuk menganalisis perkembangan komunikasi antara guru dan murid. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam yang mencakup prinsip berasaskan Islam yang termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip mengarah pada tujuan. Yang ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, kemudian prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas,
prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas dan kemitraan, prinsip individualitas dan prinsip kesamaan, kemudian prinsip kedinamisan, prinsip keseimbangan, dan juga prinsip efektivitas. Prinsip yang mengarah kepada tujuan merupakan seluruh aktivitas di dalam kurikulum yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Kemudian, prinsip integritas adalah pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik. Prinsip fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya. Prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat dan tepat. Kemudian kurikulum kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian-bagian berkelanjutan dan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Kemudian prinsip individualitas adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak. Kemudian prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis. Bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap sangat diutamakan. Kemudian prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Kemudian prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Kemudian prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar peserta didik yang belajar. Baiklah, itulah materi dari peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, saya akan sedikit menambahkan mengenai materi, komponen, dan model pengembangan kurikulum, di mana kurikulum pendidikan agama Islam memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Kemudian, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan keimanan, pendekatan pengalaman, dan juga pendekatan pembiasaan. Kurikulum pendidikan agama Islam yaitu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi, yang dimana tujuan kurikulum pendidikan agama Islam ini adalah proses menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan proses belajar mengajar yaitu meliputi metode atau proses belajar mengajar yang digunakan di dalam pembelajaran. Dan evaluasi meliputi penilaian dan penyempurnaan kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan agama Islam ini juga harus memiliki kesesuaian atau relevansi dengan tuntutan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat, serta antar komponen-komponen kurikulum. Baik, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.